Assalamualaikum sahabat kabar masjid. Berjumpa lagi dalam program Sambang Masjid. Kali ini, tim kabar masjid mengunjungi Masjid Al-Hikmah yang berada di kawasan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Ada banyak kegiatan masjid yang menarik loh. Yuk, ikuti wawancara kami dengan Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir, Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah Kebonsari, Surabaya. Yang pertama, Masjid Al-Hikmah Kebonsari ini didirikan pada tahun 1905. Kemudian masjid ini mengalami 3 kali renovasi. Renovasi yang pertama itu pada tahun 1994 yang kita dapat bantuan dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, dan selesai tahun 1995 diresmikan oleh Pak Haji Muhammad Soeharto 8 April 1995. Sebelumnya perlu diketahui masjid ini menurut sejarah yang mendirikan adalah Kiai Daris. Namun kami tidak tahu secara persis, menurut orang-orang tua adalah Kiai Daris. Dan bahkan mbah saya sendiri yang lahir tahun 1903, yaitu Kiai Zainal, mbah saya itu tidak tahu secara persis wajah bentuk Kiai Daris, nanti tidak ketemu dengan Kiai Daris. Kemudian masjid ini mengalami renovasi kembali, perluasan pada tahun 2007, diperluas ke sebelah barat. Jadi digandeng masjid itu dengan bangunan yang masjid lama, Masjid Iyam. Kemudian setelah jadi, ternyata masjid baru itu ditempati, dan masjid yang lama ini atapnya bocor, plafonnya ada yang sobek. Kemudian akhirnya tahun 2021-2022 diadakan renovasi atap dan plafon masjid yang lama. Yang semula atap masjid itu dari plafon diganti dengan genteng karang pilang. Kemudian usuknya, rengnya semula dari kayu diganti dengan galvalum. Kemudian diteruskan dengan plafon yang semula dari triplek diganti dengan dari PVC, bahan PVC. Alhamdulillah selesai tahun 2022. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, renovasi yang ketiga itu adalah penyambungan masjid lama dengan masjid baru. Yang semula di tengah-tengahnya itu ada taman atau rencana kolam, ternyata karena kebutuhan untuk sholat dan kegiatan jamaah yang lain, akhirnya disepakati untuk disambung. Alhamdulillah tahun 2024 bisa terselesaikan. Perlu saya sampaikan pula bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini, di samping masjid itu tempat ibadah sholat sehari-hari untuk berjamaah, ada kegiatan yang lain dalam memakmurkan masjid, diantaranya adalah untuk kajian agama, yaitu setiap hari ada kegiatan kuliah subuh. Setelah subuh yang diasuh oleh bergantian ustadz dan kiai. Di antaranya yang perlu saya sampaikan, untuk hari Sabtu itu diasuh oleh Bu Nyai Ida Faisal Haq dengan kajian tafsir Al-Quran. Hari Ahad tema umum dengan kajian tema umum oleh Bapak Haji Zainuddin Fanani. Kemudian hari Senin
kitab Al-Adhkar oleh Ustadz Muhammad Nasir. Hari Selasa kajian fikih tematik yang sekarang diteruskan dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin diasuh oleh Dr. Kiai Haji Abdul Salam Nawawi, mantan Dekan Fakultas Syariah UINSA. Kemudian hari Rabu Kamis itu kajian tafsir Jalalain oleh Dr. Kiai Haji JJ Abdul Razak. Dan hari Jumat kegiatannya adalah istighosa dan kirim doa, yaitu tahlilan dan istighosa. Kemudian selain itu, untuk memakmurkan masjid ada kajian juga agama setiap Rabu malam Kamis yang diasuh oleh Ustadz Muhammad Faisal Hanafi. Setiap bulan ada kegiatan pengajian ibu-ibu, yaitu melalui pengajian wanita As-Sakinah Kebonsari yang diasuh oleh Bunyai Haja Ida Faisal Haq. Kemudian di samping kegiatan kajian keagamaan, ada untuk pembelajaran Al-Quran dari tingkat anak-anak sampai dewasa. Untuk anak-anak melalui TPQ, di mana TPQ ini sudah berjalan lama sekali. Jadi metodologi dengan mulai ada metode baca Quran Al-Barqi itu tahun 90-an, itu sudah ada TPQ di masjid ini, terus bergantian dengan tilawati, kemudian bergantian juga dengan ummi yang sekarang dipakai dalam metode pembaca Al-Quran ummi. Alhamdulillah muridnya, santrinya sampai sekarang 140. Diteruskan bagi yang sudah selesai untuk belajar Al-Quran dengan metode ummi, itu dilanjutkan dengan tahfidzul Quran. Ada baca Al-Quran bil ghaib, yaitu hafalan melalui tahfidz. Jadi pendidikan tahfidz ini dimulai ya sudah berjalan sekitar 8 tahun. Dan alhamdulillah muridnya sampai saat ini sekitar 40 orang dan tidak menetap, dalam arti santri kalong setelah ngaji murojaah kemudian pulang ke rumah, setiap hari datang ke masjid ini untuk meneruskan kajian atau ngaji tahfidznya. Di samping untuk pendidikan Al-Quran anak-anak, ada pendidikan Al-Quran untuk orang dewasa, untuk ibu-ibu khususnya. Itu hari Senin jam 9 pagi dan Kamis 9 pagi itu diasuh oleh Bunya Ida Faisal Haq. Kemudian hari Selasa malam Rabu dan Sabtu malam Ahad ba'da asar dengan ba'da maghrib itu ada kelompok-kelompok ibu-ibu baca ngaji belajar Al-Quran diasuh oleh Ustadz Muhammad Faisal Hanafi. Diteruskan untuk pendidikan yang ada di masjid ini, selain TPQ belajar Al-Quran, ada pendidikan formal yaitu KBRA, dan alhamdulillah sudah akreditasi dengan nilai B. Selain itu juga ada kursus bahasa Inggris DAHEK Darul Hikmah, jadi English course. Jadi ini untuk belajar bahasa Inggris setiap setelah asar sampai juga ada yang kelas setelah maghrib setiap hari kecuali hari Ahad libur atau hari libur. Perlu saya sampaikan juga kegiatan-kegiatan di samping yang sudah ada kegiatan yang lain untuk remaja masjid, diantaranya adalah sholawat tiba secara rutin 2 minggu sekali setiap Jumat malam Sabtu diiringi dengan Al-Banjari. Jadi sholawat Banjari itu 2 minggu sekali Jumat malam Sabtu. Di samping itu juga ada kajian-kajian khusus ya tentang keagamaan untuk remaja dan bersifat insidental, dalam arti tidak rutin. Kajian-kajian ini kalau ada yang mengusulkan dan memberikan masukan untuk mengadakan kajian, baru takmir melaksanakannya. Di samping kegiatan majelis ilmu, ada kegiatan yang lainnya. Di antaranya adalah kegiatan sosial. Di masjid ini ada UPZ Basnas Masjid Al-Hikmah yang sudah berdiri, izinnya sudah 2 tahun yang lalu.
setiap tahun kami bisa mengumpulkan untuk zakat fitrah maupun zakat mal yang semuanya kegunaannya untuk membantu ekonomi masyarakat khususnya sekitar Kebonsari, dan di samping untuk ekonomi adalah untuk pendidikan anak-anak orang-orang yang tidak mampu, miskin atau fakir, itu bisa dibantu dengan beasiswa. Kami setiap bulannya ada yang diberikan beasiswa, sekarang tinggal 5. Dan perlu saya sampaikan, beasiswa ini pernah kami memberikan pada putra-putri anak yatim yang mondok sampai dengan lulus ITS, mondoknya di Amanatul Ummah, dan alhamdulillah bisa berhasil dan sekarang ya sudah berkeluarga dan sudah kerja di PP, itu yang laki-laki yang dari ITS. Yang perempuan ya alhamdulillah ya sudah selesai kuliahnya dari UINSA. Masih ada yang selain itu anak-anak yang lulus SMK itu juga, atau SLTA banyak, SMP. Jadi kami masjid ini menyiapkan beasiswa ya bagi orang-orang anak yang tidak mampu dan diajukan kepada kami. Kemudian yang terakhir tahun 2023 itu kami pernah juga disambati oleh Bu Lurah. Ada beberapa warganya yang tidak bisa mengambil ijazah setelah lulus, sehingga kami memberikan bantuan kepada warga yang memang anaknya sudah lulus nggak bisa ngambil ijazahnya, yang keluaran dari SMK ada 5 orang, ada yang dari SMK YPM itu 2 orang, SMK Wonokromo 3 orang. Begitu tahun 2024 kemarin juga begitu ya, ada yang kita bantu juga untuk mengambil ijazah yang anaknya sudah lulus tapi tidak bisa menerima ijazahnya. Alhamdulillah semuanya itu berkat juga partisipasi dari para jamaah yang ada di Masjid Al-Hikmah ini untuk menyisihkan sebagian uangnya zakat infak dan sedekah melalui UPZ Basnas Masjid Al-Hikmah Kebonsari. Di samping untuk kegiatan-kegiatan yang ada tersebut, kami juga punya binaan usaha karena kami di bawah yayasan dan yayasan ini punya unit usaha, dan ini kami dari Takmir memberikan binaan khususnya dalam bidang keagamaan ya kepada para penyewa kios-kios yang ada di lingkungan Masjid Al-Hikmah ini, walaupun mereka dibawa langsung oleh Yayasan Darul Hikmah Kebonsari Surabaya. Berikutnya, di samping kegiatan sosial, kegiatan usaha, ada kegiatan yang lain. Kami menerima juga untuk nasihat-nasihat keagamaan bagi jamaah atau umat yang membutuhkan nasihat-nasihat tentang agama, dan juga melayani bagi orang-orang yang muslim mau masuk Islam, sehingga kami bantu untuk diberikan bimbingan, setelah itu diikrarkan untuk masuk Islam dan menerima sertifikat atau piagam masuk Islam melalui Masjid Al-Hikmah Kebonsari. Dan sudah banyak yang masuk Islam melalui Masjid Al-Hikmah Kebonsari. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan kami semoga Masjid Al-Hikmah ini menjadi percontohan masjid-masjid yang lain, dan insya Allah dalam kegiatan untuk menjaga perawatan masjid pun kami punya tenaga yang mencukupi. Untuk kebersihan kami punya 3 pegawai, untuk keamanan itu ada 3 pegawai, dan untuk muadzin 2 orang, untuk imam itu 2 orang. Dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar, dan alhamdulillah semua berkat dukungan daripada masyarakat khususnya umat Islam di wilayah Kebonsari dan sekitarnya. Dan dalam rangka mendidik anak-anak supaya juga senang berjamaah di masjid ini, untuk anak-anak juga diperbolehkan untuk mengikuti jamaah sholat, tapi di bawah tanggung jawab orang tua. Bagi yang tidak berjamaah bersama orang tuanya, diberikan barisan atau shaf tempat tersendiri dan diawasi atau dijaga untuk supaya tidak mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain oleh pengurus masjid dan oleh marbot masjid, sehingga kegiatan untuk jamaah baik untuk sholat
fardu maupun untuk kegiatan sholat taraweh kondusif, anak-anak tidak ramai. Di samping untuk kegiatan tersebut masih ada untuk kegiatan Jumat Barokah. Jumat Barokah itu adalah diberikan nasi bungkus atau kue setiap Jumat pagi setelah tahlilan istighosa, disiapkan 100 sampai 140 nasi bungkus. Kemudian setiap sholat Jumat itu juga tidak terhitung karena dari masyarakat yang ingin sedekah untuk Jumat Barokah. Di samping hari Jumat ada juga hari Kamis dan Senin. Jadi Senin Kamis bagi yang puasa itu ada nasi bungkus di sini disiapkan. Ada orang yang sedekah setiap hari Senin dan Kamis itu sekitar 50 bungkus. Sehingga kadang-kadang di sini bisa untuk semua jamaah yang puasa itu bisa buka di masjid. Saya kira itu sekali lagi harapan kami ya, semoga masjid-masjid tempat ibadah yang lain pun bisa fastabiqul khairat untuk melayani masyarakat dengan baik, dengan penuh kesabaran, keikhlasan semata-mata untuk nambah ibadah kepada Allah, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan menjadikan tabungan celengan kami di Masjid Al-Hikmah ini kelak di akhirat. Dan semoga juga nantinya kita sesuai dengan janji Allah ini di yaumul qiyamah, kita semua yang rindu selalu menggantungkan kehidupannya untuk perhatikan masjid itu dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dan besok insya Allah bagi orang-orang yang suka memakmurkan masjid dijamin oleh Allah akan dimasukkan surganya. Saya kira cukup. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih sahabat? Seru kan? Jangan lupa untuk ikuti kami secara menyambangi berbagai masjid hanya di kanal YouTube Kabar Masjid. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari kanal YouTube Kabar Masjid ya.